Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai sintesis mengenai pemanfaatan simulasi PET dalam pembelajaran fisika. Yuk, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Perkembangan teknologi pendidikan telah menghadirkan berbagai media pembelajaran inovatif, salah satunya yakni PET Interactive Simulation dari University of Colorado Boulder. Platform ini menyediakan simulasi interaktif yang membantu memvisualisasikan konsep-konsep fisika abstrak seperti gelombang cahaya, gaya, energi, dan muatan listrik dengan tampilan yang intuitif. Di Indonesia, penggunaan PET semakin meluas, terutama ketika sekolah mengalami keterbatasan alat laboratorium dan saat pembelajaran daring. Meskipun demikian, efektivitas PET tidak hanya ditentukan oleh medianya, tetapi juga model pembelajaran yang diterapkan. Oleh karena itu, penting memahami bagaimana PET digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Adapun pertanyaan penelitiannya yakni yang pertama, bagaimana efektivitas simulasi PET dalam meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar, dan penguasaan konsep fisika siswa? Yang kedua, bagaimana perbedaan model pembelajaran PBL, Guided Inquiry, dan Inquiry Based LKPD mempengaruhi efektivitas penggunaan simulasi PET? Dan yang ketiga, apakah terdapat kesamaan temuan mengenai manfaat simulasi PET dan bagaimana kontribusi ketiga penelitian tersebut bagi pengembangan pembelajaran fisika di sekolah? Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian diskusi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih pada tahun 2023, dikemukakan bahwa penggunaan simulasi PET yang dipadukan dengan model Problem Based Learning atau PBL terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar serta keterampilan abad ke-21 peserta didik seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah. Melalui simulasi PET, peserta didik dapat memanipulasi variabel dan mengamati fenomena fisika secara langsung sehingga konsep yang dipelajari dapat mudah dipahami. PET berperan sebagai laboratorium virtual yang mendukung pembelajaran konstruktivis dan autentik. Keaktifan peserta didik dalam eksplorasi, diskusi, dan penentuan solusi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep serta keterlibatan belajar yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, di situ terdapat gambar contoh penggunaan simulasi PET pada materi tekanan hidrostatis. Penelitian Devianti pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan simulasi PET dalam praktikum virtual berbasis Guided Inquiry efektif meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. Pembelajaran dilakukan melalui tahapan ilmiah yang terstruktur, seperti membuat prediksi, melakukan eksperimen virtual, dan menarik kesimpulan berdasarkan data simulasi. PET terbukti mampu menggantikan fungsi laboratorium fisika secara praktis, ekonomis, dan valid secara ilmiah, terutama dalam pembelajaran daring, serta mendukung pemahaman konseptual yang lebih mendalam melalui keseimbangan antara arahan dosen dan eksplorasi mandiri. Adapun di situ terdapat gambar diagram langkah Guided Inquiry, seperti yang pertama itu prediksi, selanjutnya eksperimen virtual, lalu analisis data, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan simulasi PET yang dipadukan dengan LKPD berbasis inquiry efektif meningkatkan penguasaan konsep pada materi gelombang cahaya. Melalui visualisasi PET, siswa dapat memahami fenomena abstrak seperti interferensi dan difraksi.
Sementara LKPD membantu menuntun proses penemuan konsep secara terstruktur. Hasil N again sebesar 0,76 yang dimana itu termasuk pada kategori tinggi menegaskan efektivitas kombinasi tersebut. Nah, dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa PET efektif menyederhanakan konsep fisika yang kompleks, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang digunakan seperti PBL, Guided Inquiry, atau LKPD berbasis inquiry. Sehingga keberhasilan PET tidak hanya bergantung pada medianya, tetapi pada pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Secara keseluruhan, ketiga penelitian menunjukkan kontribusi penting bagi pembelajaran fisika modern. Widyaningsih membuktikan bahwa PET efektif dalam PBL, sedangkan Deviati menunjukkan bahwa PET dapat berfungsi sebagai laboratorium virtual. Dan Yulia menegaskan peran simulasi PET sebagai alat visualisasi konsep abstrak. Temuan ini saling melengkapi dan menunjukkan fleksibilitas PET dalam berbagai pendekatan pedagogis. Secara sintesis, PET menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika, terutama dalam tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan integrasi teknologi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa simulasi PET merupakan media pembelajaran fisika yang fleksibel dan efektif, mampu meningkatkan hasil belajar, aktivitas investigasi, dan pemahaman konsep siswa. PET dapat digunakan dalam berbagai model pembelajaran seperti PBL, Guided Inquiry, dan LKPD berbasis inquiry untuk mendukung keterampilan proses sains. Meskipun berpotensi menggantikan sebagai fungsi laboratorium fisik secara aman dan ekonomi, efektivitas PET tetap bergantung pada desain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, adapun referensi sumber sintesis ini, yang pertama itu dari Widyaningsih et al. Pada tahun 2023 dengan judul Penggunaan PET berbasis Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua dari Devianti pada tahun 2021, yakni penggunaan PET untuk praktikum virtual berbasis Guided Inquiry. Dan yang ketiga dari Yulia pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan PET dalam pengembangan LKPD berbasis inquiry untuk materi gelombang cahaya.